Itu salah satu fiqh sahabah dalam beramal. Jadi beramal itu menghadirkan perasaan bahwa ini adalah last moment. Ini peluang terakhir yang dimiliki dalam hidupnya, sehingga karena itu peluang terakhir, maka akan dilakukan dengan setulus ikhlas sebaik-baiknya. Jadi yang seringkali membuat kita ini terlena karena kita merasa masih ada waktu, masih ada kesempatan lain. Belanda masih jauh, ada segala macam itu yang buat orang suka gampang terlena. Jadi ini tentang nasihat dari seorang penyair yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, nasihat syair tentang peringatan ya, tentang nasihat kepada kita untuk mengoptimalkan waktu dengan sebaik-baiknya, untuk menjauhi perbuatan dosa, untuk mengoptimalkan kesempatan kebaikan-kebaikan itu dengan semaksimal mungkin agar tidak lalai. Nah, kita lanjutkan. Saya bacakan di syarahnya. Nah, ini syarahnya Syekh Nawawi. Qauluhu waddahru fi sarfi ajibu. Qauluhu waddahru fi sarfi ajibu. Jadi ungkapan penyair bahwa waktu fi sarfihi dalam perputarannya ajibun adalah unik, ai inna zamana sesungguhnya waktu zaman fi taghayyurihi ya, dalam perubahannya bil umuril hadisah dengan sesuatu yang baru, ajibun adalah unik, adalah mengherankan, bahwa waktu selalu menghadirkan hal-hal yang baru. Jadi tentang apa ya, disebut alam, alam itu disebut al hawadis, harus ada pembaruan yang kita bahas pekan lalu bahwa tentang tajdid ya, karena manusia itu perlu ada terus pembaruan-pembaruan, jadi antaranya karena alam itu sendiri itu selalu menghadirkan hal-hal baru, al-hawadis. Apa yang belum ada di zaman kini, kemungkinan ada di zaman yang akan datang. Itu akan terus ada pembaruan, makanya ini juga menjadi tantangan kita, jadi melakukan pembaharuan yang relevan agar agama ini bisa dilakukan, dilaksanakan, diamalkan, dan abadi sepanjang zaman. Kalau di ulama-ulama dulu, yang guru-guru saya suka mengajarkan tentang kaidah al-muhafadah bil qadimi salih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi semboyan atau kaidah muhafadah, memelihara, menjaga al-qadimi salih, hal-hal lama yang bagus, yang soleh, yang baik, yang masih relevan. Jadi misalnya, wallah alam ya, kalau barang-barang lama yang masih bagus, masih relevan, baju yang masih bagus, peci yang masih bagus, sendal yang masih bagus, ya dijaga, dipelihara. Tapi juga wal ahdu bil jadidil aslah, juga mengambil hal-hal baru yang lebih baik lagi. Ya, selalu terjadi pembaruan-pembaruan yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan dari waktu ke waktu. Oke ya, jadi ini ya, dan pekan lalu juga saya singgung bahwa naluri tabiat manusia itu senang dengan sesuatu yang baru. Makanya ya kita perlu melakukan pembaharuan. Meskipun ada orang-orang yang suka dengan hal-hal yang klasik, yang legend ada, tapi itu biasanya juga hobi sebagian orang, bukan kebanyakan orang. Oke. Kemudian wa an Anasin kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaman bahwa akhidun biyadi Abi Dzar faqala, diriwayatkan dari Anas, ini juga di dalam hadis Mu'jam al-Awsat atau Broni kalau yang mau mencari, diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan Abu Dzar dan mengatakan, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Ini seorang sahabat yang sabiqin al-awwalina fil Islam, yang bernama Jundub ibnu Junadah, ya, sahabat Abu Dzar. Ini seorang yang
Sabiqun al-awwalun yang masuk Islam, yang menjaharkan Islam pada saat Islam masih syariah. Nah, Abu Dzar Nabi nasihati, "A'alimta, apakah engkau mengetahui anna baina aidina aqobatan?" Bahwa di hadapan kita ini ada akobah, ada tanjakan, ada rintangan. Ya, kan falak tahamal akobah itu ya. Bahwa di hadapan kita itu ada tantangan, ada ada apa namanya, ada tanjakan di hadapan kita, ya akobah, kanudan, yang berat, kaudan, akobatan kaudan yang berat. La yas'aduha ilal mukhaffifun, yang tidak akan bisa menaikinya kecuali al-mukhaffifun, orang-orang yang ringan bebannya. Qala rajulun, berkata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, aminal mukhaffifina, aminal mukhaffina an ilal mukhiffun. Aminal mukhaffina ana minal musqali. Ya Rasulullah, termasuk orang yang ringankah saya atau orang yang berat? Ini pada zaman itu, qala, Nabi mengatakan, a'indaka ta'amu yaumin, apakah kamu masih punya makanan untuk sehari itu? Qala na'am, iya, saya punya. Wa qala Rasulullah SAW, Nabi bertanya lagi, wa ta'amu ghadin, dan makanan untuk esok hari? Qala na'am, ya ada juga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ta'amu ba'da ghadin, dan makanan setelah besok, ini hari ketiga, qala la, apa namanya, tidak punya. Faqala Rasulullah SAW, dan bersabda, laukana indaka ta'amu salasati ayyamin kunta minal musqilin. Kalau kamu punya makan untuk 3 hari, maka kamu termasuk orang yang berat. Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ini kita perlu pahami sesuai dengan konteks dan bukan hanya kontennya ya dengan konteksnya. Bahwa dunia Islam itu pernah punya masalah ekonomi, kesulitan ekonomi itu di masa Nabi sampai kira-kira tahun ke-8 Hijriah, sampai Fathu Makkah. Secara umum itu ekonomi sulit. Nah, jadi misalnya kalau membaca sejarah misalnya kan, apalagi misalnya era Makkiyah. Era Makkiyah itu ya bisa dibayangkan sumber daya alam Makkah yang sangat terbatas, orang yang punya duit kalau bisa menjadi pedagang, dan yang menguasai pasar dagangan di Makkah itu ya orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal dan sebagainya, Umayyah, Robi'ah dan sebagainya itu. Nah, kalau kaum muslimin ikut dagang ya diboikot. Sampai pernah terjadi di Makkah bukan hanya pedagangnya, seluruh kaum muslimin diboikot. Jadi kesulitan ekonomi bisa dibayangkan. Jadi nggak ada yang bisa diambil, nggak ada yang bisa dimakan. Nah, itu berlanjut sampai nanti era Madinah. Di Madinah juga kesulitan ekonomi meskipun Madinah memiliki sumber daya. Misalnya di Madinah ada kebun kurma, ada kebun sayur. Tapi ala kulli hal bahwa sumber daya Madinah itu sangat terbatas. Jadi untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin, oleh penduduk Madinah, ya, sebelum kaum muslimin datang aja udah pas-pasan gitu kan. Nah, apalagi ditambah kaum muslimin. Sudah begitu, nah, begitu kaum muhajirin datang ke Madinah, orang-orang Ansor ini juga mendapatkan diskriminasi ekonomi, nggak bisa dagang lagi ke Makkah, padahal salah satu pasar potensial Jazirah Arab itu adalah pasar Makkah. Ini kesulitan ekonomi, makanya kalau kita baca sejarah itu sampai di antara motivasi perang Badar itu kan motivasi ekonomi. Jadi karena kesulitan ekonomi di Madinah, Nabi mengajak para sahabat, ini mumpung
ada rombongan dagang orang Makkah yang mau melewati Madinah, dan hubungan Makkah-Madinah adalah hubungan perang, maka namanya hubungan perang ya saling bisa mencegat satu sama lain. Nah, tapi kan ceritanya akhirnya kafilah dagangnya selamat berlalu, lalu berhadapan dengan pasukan Abu Jahal dan seterusnya. Dan kesulitan ekonomi masih terus terjadi sampai baru selesai itu kira-kira ketika Fathu Makkah. Karena ya Makkah sudah terbuka, orang Madinah juga bisa dagang ke Makkah, ekonomi menjadi lebih baik. Maka kita bisa maklumi hal itu seperti ini. Di dalam kesulitan ekonomi, ya orang dianjurkan untuk berbagi satu sama lain. Jangan sampai ada orang yang kekenyangan di antara tetangganya yang kelaparan. Maka kalau kita baca seperti hadis seperti ini era sebelum Fathu Makkah. Tapi nanti begitu setelah Fathu Makkah, setelah ekonomi kaum muslimin sudah membaik, wah Nabi bahkan begitu kan memberikan jaminan. Jadi kalau ada orang yang meninggal maka hartanya itu untuk ahli warisnya, tapi kalau ada meninggalkan hutang maka Nabilah yang menanggung hutang-hutangnya. Dan sebagainya, ini jadi kondisional ya. Nanti kalau kita pahami zaman sekarang, ini bisa kacau balau lagi nanti. Jadi kalau orang nggak boleh menyimpan makanan sampai 3 hari ya, bisa nanti bahaya kalau kita pahami dengan pemahaman yang tidak menggunakan kontekstual. Jadi prinsipnya, jadi tidak boleh orang berperut kenyang di antara tetangga yang kelaparan. Nah, ini al-maqalah al-ula yang pertama. Kita lanjutkan berikutnya. Wal maqalatus saniyatu an ba'dil hukam. Kita akan baca ini. Makalah kedua wa an ba'dil hukama. Di blok dulu. Oke, biar ketahuan yang mau kita baca. Wal maqalatus saniyatu an ba'dil hukama wa an ba'dil hukama arba'atun hasanun walakinna arba'atan minha ahsanu al-haya'u min rijalin hasanun al-haya'u minar rijali hasanun walakinnahu minal mar'ati ahsanu wal adlu min kulli ahadin hasanun walakinnahu minal umara'i ahsanu wat taubatu minasy-syaikhi hasanun walakinnaha minasy-syababi ahsanu wal judu minal aghniya'i hasanun walakinnahu minal fuqara'i ahsanu. Ini tidak disebutkan dari sumber siapa yang mengucapkan, tapi hanya dikatakan an ba'dil hukama, dari sebagian al-hukama, itu yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi dengan berbagai macam penjelasan. Ada dimaknai sebagai orang yang mengetahui ma'rifatullah dengan baik. Ada orang dimaknai dengan orang yang antara ilmu dan amalnya itu dalam. Ala kulli hal, jadi kalau sekarang dimaknai dengan orang bijak. Orang bijak dari kata al-hikmah, akan dari wa'an ba'dil hukama, dari sebagian orang bijak rahimahullah ta'ala. Arba'atun, ada 4 minal khisali, 4 perkara hasanatun. Ada kalau dicetakan hasanatun, arba'atun hasanatun. Kalau di PDF arba'atun hasanun. Ada 4 perkara yang bagus. Walakinna arba'atan minha ahsan. Akan tetapi yang 4 lagi itu lebih baik lagi. Hasanatun wa huwa ma yata'allaq bil madhu fil ajil wastab fil ajil. Disebut hasanah wa huwa ma yata'allaqu berkaitan bihil madhu, pujian, fil ajil di masa sekarang,
wasawabi dan ganjaran fil ajil di masa yang akan datang. Jadi maksud hasanah ini sesuatu yang sekarang terpuji dan akan datang di akhirat kelak punya nilai. Walakin akan tetapi arba'atan minha, 4 darinya itu ahsan, lebih baik lagi. Ada yang hasanah yang lebih ahsan. Ini apa namanya? Perbandingan ya. Sesuatu yang bagus ada lebih bagus lagi. Nah, dan kita kalau dalam kehidupan sehari-hari Allah Subhanahu wa taala menuntut kita sesungguhnya, menyuruh kita untuk melakukan ahsan. Di ayat yang terkenal itu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan sekedar hasan tapi ahsan, yang lebih baik. Nah, lebih baik itu kan komparasi itu minimal ada 2 kan. Jadi orang misalnya membuat perbandingan minimal 2. Baik dan lebih baik. Atau bahkan lebih dari itu. Makanya kalau hanya satu pilihan, ya nggak ada ahsannya. Untuk bisa menjadi ahsan, maka harus minimal 2 atau lebih. Nah, itu ada 4 hal. Yang pertama, al-haya'u. Al-haya'u, rasa malu. Wahuan kibadun nafsi min syai'in hadaron anil laumi fihi. Didefinisikan, dijelaskan, al-haya adalah inkibadun nafsi, mengkeratnya diri, apa, tiupnya nyali. Apa itu? Inkibat, jadi kalau mengkeret, jadi mengecil. Min syai'in, dari sesuatu, jadi menarik diri, membatalkan diri dari sesuatu, hadaron, karena takut, karena mewaspadai, anil laumi fihi, karena ada celaan, jadi diwodo, dicela, dipaidu, kalau bahasa Jawa, karena akan disalahkan. Jadi makanya kalau kita perbuatan itu kan ada difikirkan adalah ini nanti akan disalahkan atau dibenarkan. Kalau dalam sekolah itu kalau menjawab soal ujian, kira-kira nanti soal yang saya jawab ini jawabannya itu dibenarkan atau disalahkan. Nah, al-haya adalah membatalkan, menarik diri dari sesuatu yang kemungkinan nanti akan disalahkan. Bukan apa yuwis lah, bukan ya biarin aja, itu kalau itu orang nggak punya malu jadinya kan. Al-haya'u, jadi rasa malu, minar rijali, dari laki, itu hasanun, itu baik. Jadi malu dari laki-laki itu baik. Walakinnahu, akan tetapi rasa malu itu minal mar'ati, dari wanita, kalau yang punya malu itu wanita, itu ahsanu, itu lebih bagus lagi. Kalau yang malu itu laki-laki, itu baiklah. Tapi lebih baik lagi kalau yang malu itu wanita. Ini yang bahaya ini kalau sekarang apa namanya, para wanita sudah ini bahaya itu, dan nggak punya rasa malu, ini yang bahaya. Dunia TikTok, dunia medsos hari ini itu kan apa namanya, ya, nyaris ya. Jadi rasa malu itu nyaris ini. Illa marrahimahullah. Lihatin yang di media sosial itu ya, naudzubillah min dzalik. Ini bahaya kalau wanita sudah tidak punya rasa malu. Ini terus, padahal al-haya'u minal iman. Nah, ini kalau sudah nggak ada malunya, jadi ya akan melakukan apapun. Di dalam tastahi fasna masita. Ini bahaya ya kalau wanita nggak punya rasa malu. Akhirnya kan disebut kalau wanita nggak punya rasa malu ya nanti bisa malu-maluin jadi ya.
Oke, itu yang pertama. Wal adlu min kulli ahadin hasanun. Wal adlu dan adil, tawassut. Tawassut pertengahan bainal ifrati wat tafrid, antara kurang dan lebih. Ini adil itu sesuatu yang sulit. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu yang bisa menutupi tuntutan keadilan itu adalah apa namanya nih, kalau bahasa romantis itu rasa cinta. Kalau masih saling mencintai, hubungan cinta itu kuat, orang tidak mencari keadilan. Tapi kalau sudah rasa cinta itu berkurang, maka orang akan mencari keadilan. Dan keadilan itu kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, sesuatu yang sangat sulit dicapai. Apa namanya? Apa namanya itu dalam surah An-Nisa ya, tentang berbuat adil kepada keluarga itu sesuatu yang sulit untuk dicapai. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. 29 surah An-Nisa. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, dan kamu tidak akan mampu untuk adil di antara para istri itu meskipun sudah berusaha maksimal. Itu sesuatu yang sulit. Makanya nama keadilan itu berat. Karena ya akan selalu ada celah ketidakadilan. Jadi karena manusia itu untuk sampai tadi untuk berbuat adil itu ya sangat berat. Jadi al-adlu, adil, tawassut, moderat, bainal ifrati wa tafrid, antara kurang dan berlebih. Min kulli ahadin, dari setiap orang. Jadi siapapun yang bisa berbuat adil itu hasanun. Itu baik. Kalau contoh keadilan yang Allah ciptakan dalam kehidupan kita itu ya. Jadi memang harus adil. Misalnya orang bernafas. Bernafas itu akan sehat kalau adil antara menghirup dan membuang. Jadi kalau pernafasan itu nggak adil, misalnya ngirupnya banyak, ngambilnya banyak, buangnya sedikit, ya ngos-ngosan lah gitu kan. Jadi karena mungkin apa namanya, apa itu, baunya enak, sedot aja terus gitu, nggak dikeluarin ya malah mati kan gitu. Jadi pernafasan itu ya harus adil, proporsional antara menghirup dan membuang. Atau misalnya dalam diri kita, orang makan itu juga harus adil kan, antara makanan, minuman, dan pernafasan. Itu begitu ada yang nggak adil akan jadi masalah. Kalau isinya makanan padat semuanya, nggak ada buat air, begah nggak karu-karuan. Kalau isinya air semuanya nggak ada itu ya keroncongan. Apalagi isinya angin semua, itu jadi nggak karuan. Jadi harus adil itu ya dalam kehidupan kita. Dan ya secara alami ya tubuh kita itu menuntut keadilan. Adil antara melek dan tidur, adil jadi antara membuang dan menghirup, adil antara makanan, income dan outcome itu ya. Ini semuanya prinsip adil. Itu baik. Walakinnahu minal umara. Nah, adil kepada orang lain. Ini yang berat. Itu. Kalau pada diri saja nggak bisa adil, gimana ke orang lain? Walakinnahu, akan tetapi keadilan. Minal umara, dari para pemimpin. Al-umara, amir, itu kan. Dari para pemimpin, aidawil wilayah. Orang yang punya kekuasaan. Nah, itu. Yang punya kekuasaan yang paling kecil adalah para ibu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Jadi wanita, istri, ibu adalah pemimpin di rumahnya. Makanya kalau ada ketidakadilan di situ, jadi masalah gitu kan. Dan seterusnya sampai nanti menjadi kepala negara. Itu umarok. Kalau umarok itu bisa adil, ahsanu, itu lebih baik lagi. Makanya ya pahala keadilan itu sangat luar biasa. Jadi sampai kalau dalam hadis tentang sab'atun yudilluhumullahu yauma la dilla illa dillu,
7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, di antaranya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, itu nggak mungkin diberikan dengan mudah gitu sampai orang bisa mendapatkan naungan di hari kiamat, nggak kepanasan karena di bawah arsy Allah. Karena sekali lagi bahwa ini keadilan itu ya, kepada orang lain dan ketika menjadi imam. Kadang jadi imam sholat aja bisa jadi nggak adil kok misalnya gitu kan. Nah, bisa imam sholat itu, makanya kalau Nabi menyuruhkan imam sholat itu fal yukhafif, sholatnya percepat aja ya, karena pada umumnya orang ya dalam sholat itu ya secara umum ya, itu ada dalil hajat dan sebagainya. Makanya bisa jadi ketika imam menikmati bacaannya, belum tentu makmumnya menikmati itu. Makanya kadang-kadang imam bacaannya panjang itu ya bisa jadi malah menjadi tidak adil bagi yang lain. Nah, itu. Makanya perlu jadi imam itu berat ya, imam sholat aja gitu. Belum lagi kalau imam lupa ya. Dawil wilayah, dari orang yang punya kekuasaan gitu ya. Oke, itu perintah untuk adil. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adil, kalau memberikan keputusan. Apalagi menjadi wasit sepak bola, begitu nggak adil bisa bikin tawuran. Wat taubatu, yang ke berapa sekarang? Yang ketiga, wat taubatu, bertaubat, ay arruju ilallahi ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bihalli uqdatil israri anil qalbi summal qiyami bikulli haqqillahi ta'ala. Jadi taubat di sini diterangkan oleh Syanawawi, bihalli uqdatil israr, dengan melepaskan uqdah, ikatan untuk melanjutkan perbuatan dosa. Jadinya berhenti dari perbuatan dosa. Yang tadi perbuatan dosa itu sudah menjadi ikatan. Bisa jadi ikatan pada diri sendiri, sudah menjadi niat, atau ikatan dengan orang lain, misalnya. Udah punya janji sama teman untuk berbuat dosa, dan sebagainya. Atau macam-macam lah. Nah, itu taubat itu ya, janji itu diudari, dibongkar, dilepaskan. Andil kolbi. Jadi udah nggak ada lagi niatan untuk melanjutkan perbuatan dosa dalam hati. Sebab kalau orang dalam hatinya masih ingin melanjutkan perbuatan dosa, meskipun nanti secara dohir perbuatan dosa itu telah dihentikan, tapi karena hatinya masih pengen melanjutkan, dia akan cari. Jadi misalnya kan, jadi ya, orang yang sedang menikmati dosa, lalu ya, yang dinikmati itu habis. Kalau mohon maaf ya, dalam banyak hal misalnya. Itu kalau masih pengen, dia akan cari, akan lanjutkan. Nah, ini makanya taubat itu di sini terangkan dengan dilepas dululah dalam hati itu niatan untuk melanjutkan dosa. Itu sudah dihentikan. Lalu summal qiyamu, kemudian melaksanakan, menunaikan bikulli haqqillahi ta'ala, seluruh hak-hak Allah. Apa hakullah? An ya'buduhu wa la yusyrik bihi syai'a. Jadi menyembah Allah, tidak mensukan Allah dengan apapun. Itu hakullah alal ibad. Itu kalau tobat minas syaihi, dari orang yang sudah tua, hasanatun, itu baik. Ya orang udah tua mau ngapain? Memaksiat sudah nggak pantas, gitu kan? Nah, udah nggak pantas, sudah nggak kuat, sudah segala macam. Ya paling bagus ya taubat. Wallahualam bisawab itu kalau di masyarakat itu ya. Jadi tempat yang paling bagus bagi orang yang sudah tua itu ya tempat ibadah. Tapi jangan berarti nanti kalau
nggak boleh ke aktivitas manfaat yang lain ya. Kalau masih memungkinkan silahkan. Tapi ya kalau yang paling ya sementara ini yang saya lihat, misalnya kalau orang sudah pensiun, orang udah pensiun, kan lalu datang ke kantor, ya kan orang di kantor, Bapak mau nyari apa di sini kan, gitu. Mejanya sudah nggak ada, temennya juga udah nggak ada, nah, udah pensiunan misalnya gitu kan. Nah, datang, mau kemana lagi misalnya, gitu. Mau ke mall ya, udah jalan aja udah berat segala macam lah. Ini kalau yang sudah orang syekh itu ya, ini syekh maknanya orang tua. Kalau orang tua itu mau ngapain? Yang paling pantas orang ketika orang sudah usia syekh ya lanjut itu ya tempat ibadah. Kalau ke tempat lain orang akan bertanya ngapain gitu. Tapi kalau ke tempat ibadah itu akan terbuka dengan sangat luas dengan sepuas-puasnya. Jadi misalnya, mohon maaf tadi misalnya orang sudah tua di kantor nggak pulang-pulang, itu nyari apa gitu kan? Tapi kalau di masjid nggak pulang-pulang, orang maklum dia udah tua, dia perlu banyak ibadah, ada banyak, ya udah itulah itu apa namanya ini kalau syekh itu kalau bahasa Jawa itu orang mulai di usia syekh itu seket ya, seket seneng ketunan, seket seneng ketunan. Kalau swidak itu apa namanya mangsane tindak itu Pak Joni ya, ada swidak itu ada mangsane tindak. Wallah alam bisawab. Jadi kalau seket itu senang ketunan. Wallah alam itu mulai apa namanya kehidupan spiritual, amal-amal soleh ya. Alhamdulillah di Indonesia ini. Jadi orang ketika mudanya di dunia apapun itu akan diterima dengan baik kalau sudah tua itu jadi orang baik. Justru lingkungan kita ini nggak terima kalau ada orang sudah syekh, sudah tua, masih nggak jadi orang baik itu. Nah, suka dikomentari yang nggak enak sebenarnya kan. Orang udah bau tanah dan sebagainya itu. Biasanya komentar itu komentar yang sesungguhnya masyarakat protes, itu nggak terima. Kalau ada orang sudah usia syekh, usia tua, masih belum mempersiapkan diri pada kehidupan setelah mati. Jadi kalau secara timing waktu ya, waktu kerja itu kalau misalnya orang sudah selesai sholat asar, kalau kita ibaratkan sehari dari pagi sampai selama matahari terbit lah, kita anggap itu umur manusia. Umur manusia itu matahari terbit sampai nanti matahari terbenam. Secara umum, kalau waktu 12 jam di matahari terbit sampai terbenam itu kita bandingkan dengan rata-rata umur 60 tahun. Maka ketika sudah jam 4 itu kan tinggal 2 jam lagi ya. Ya kira-kira ya 2 jam lagi itu kan kalau apa tadi 60 tahun dibagi 12 kan berarti satuannya menjadi 5. Kan 50 tahun. Nah, 50 tahun itu ya memang ini waktu yang sudah habis sholat asar gitu. Nggak ada yang terbaik kecuali semuanya untuk orientasi kepada untuk persiapan pulang. Jadi kalau orang sudah waktu habis sholat asar masih pikirannya pikiran untuk hari ini gitu, ya rasanya kok kasihan gitu ya. Nah, harusnya itu berpikir untuk bekal pulang. Wallah alam biswab. Jadi ini kepatutan. Alhamdulillah di negara kita, di masyarakat kita, jadi ada semacam apa namanya pandangan publik. Jadi kalau orang itu sudah syekh, sudah tua, sudah umur di atas 50, nah, sudah tadi sudah menjelang maghrib apalagi, itu hanya menerima kalau orang itu menjadi orang baik. Dan masyarakat komplain nggak terima kalau orang itu nggak jadi orang baik. Oke. Nah, kemudian ini tobat dari syekh itu hasanah, itu baik. Tapi walakinnaha minasyabab, walakin akan tetapi taubat, walakin akan tetapi taubat minasyab atau minasyabab dari anak muda sudah bertaubat. Ahsanu itu lebih baik lagi. Karena akan memiliki peluang kesempatan berbuat baik yang lebih panjang. Lebih panjang. Makanya salah satu kelompok yang dijamin di hari kiamat mendapatkan naungan Allah
adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya di kita ini ya ini kalau orang tua mendapatkan apresiasi yang bagus dari lingkungan. Cuman sayangnya di kalangan di masa kita ini untuk anak muda itu dikasihnya permisif. Nah, slogannya mumpung masih muda, kapan lagi? Ya, ini kan akhirnya anak muda itu dimaklumi ketika dia berbuat buruk. Itu yang kurang baik ya. Harusnya ya juga yang namanya ketidakbaikan, keburukan itu dari siapapun. Justru kalau dari anak muda berbuat tidak baik harus disayangkan. Sayang, masih muda, tenaga masih kuat kok. Nah, itu berbuat yang tidak baik. Harusnya juga diberikan pressure bahwa usia muda itu tidak untuk keburukan. Ini sayangnya di kita itu ya. Ya bisa kita perbaiki lah. Jadi dan alhamdulillah misalnya semangat anak-anak muda yang kemudian diberikan ruang-ruang positif itu. Ini bisa juga terjadi kalau ruang positif bagi anak muda itu semakin sempit karena orang tuanya masih pengen eksis, ya ini juga bahaya. Sehingga anak muda nggak ada ruang mereka untuk mengaktualisasi diri menjadi orang baik karena dominasi orang tuanya masih itu ya, lebih banyak. Wallah alam ini. Yang terakhir yang keempat wal judu dermawan suka memberi minal agniya dari orang-orang kaya dermawan suka ngasih hasanun itu baik. Kalau orang kaya kok pelit, ya itu buruk kan itu kan. Nah, ya. Orang kaya dermawan itu baik ya karena memang dia punya sarana untuk itu. Walakinnahu akan tetapi kedermawanan minal fuqara dari orang-orang miskin ahsanu itu lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Dan ini uniknya di masyarakat kita itu secara umum bahkan. Jadi kedermawanan dari fuqara itu lebih mudah daripada agniya. Ini silakan ini juga kritik untuk diri kita, muhasabah untuk diri kita masing-masing. Coba kalau kita ingat kita masing-masing ini yang punya paman, bibi, pak D, pak Le itu. Ada yang kaya, ada yang miskin misalnya. Nah, kalau kita perhatikan siapa yang lebih dermawan, yang kaya apa yang miskin? Pada umumnya yang lebih miskin itu yang lebih dermawan daripada yang kaya. Ini yang agak ini ya di kita itu ya, Jadi orang-orang miskin itu lebih mudah dermawan daripada orang kaya. Ya, ini ya harusnya orang kaya lebih dermawan. Tapi ya ini masyarakat kita punya fakta seperti itu. Di fukoro, jadi orang-orang miskin yang dermawan. Karena dalam cerita di zaman Nabi yang sampai kemudian Nabi banggakan adalah cerita misalnya ada Bani Asy'ari yang mereka kalau mengalami krisis paceklik itu mereka justru mengumpulkan semua makan yang mereka punya, nggak ada yang disimpan lalu dimakan bersama. Ada misalnya gaya hidupnya nggak pernah sempat ketemu Nabi, tapi Nabi sangat mengapresiasi Uwais Al-Qarni gitu ya. Orang yang pekerjaannya hanya menjadi tukang penggembala kambing, penggembala yang tiap hari mendapatkan upah 4 dirham, lalu 4 dirham itu 2 dirham diberikan kepada ibunya, 2 dirham dia sedekahkan setiap hari. Nah, makan dengan seadanya, tapi tiap hari dia bisa bersedekah, padahal itu yang dia dapatkan dari upah penggembala kambing. Jadi ini orang yang nggak pernah sempat ketemu Nabi, tapi Nabi pesan kepada sahabatnya Umar dan Ali untuk mencari orang itu. Nah, itu ya. Untuk mencari orang itu, mencari Uwais Al-Qarni, dan kalau ketemu tolong minta didoakan. Ini luar biasa ya. Jadi orang yang nggak pernah ketemu Nabi, tapi Nabi menyuruh sahabatnya untuk menemuinya dan minta doanya. Jadi antara amalnya adalah kedermawanan dalam kemiskinan. Moga-moga misalnya paman bibi kita yang dermawan dalam kemiskinannya, Allah berikan kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirah. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, pengajian kita sore hari ini sudah lewat jam 5.
Kita hanya sampai di makalah yang kedua, insya Allah. Lain waktu, pekan depan kita lanjutkan di makalah yang ketiga di bab Ar-Rubai.